Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah semua, alhamdulillah wa syukurillah, jumpa lagi kita pada hari ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, dalam ampunan dan maghfirah Allah, dalam taufik dan hidayah Allah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita Syairus Salikin halaman 178 jilid pertama, Faslun fi Zahiri Adabi Tilawatil Quran. Ya, sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi Zahiri Adabi Tilawatil Quran. Pasal ini pada menyatakan adab yang zahir di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita. Kitab suci yang diturunkan dari langit, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau membacanya, hendaknya ada adab-adab yang tertentu. Karena dia kitab suci, kita tidak boleh sembarangan membacanya. Adapun adab-adab yang perlu kita lakukan ketika kita membaca kitab suci di sini amat banyak. Di antaranya suci daripada hadas. Ketika kita mau memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, kita suci daripada hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan di antaranya lagi hendaklah membaca Al-Quran dengan kelakuan menghadap kiblat atau duduk menghadap kiblat. Yang kedua, boleh menghadap yang lain, tapi kalau bisa menghadap kiblat, lebih afdol kita menghadap kiblat. Seperti kita duduk di hadapan guru pada saat kita belajar. Jadi enggak sembarangan. Enggak kaki kita lonjorkan ke depan, atau barangkali sambil bersandar dan sebagainya. Itu jadi afdolnya duduk dengan cara yang baik, berpakaian yang baik seperti kita mau sholat, berpakaian yang bersih, ya. Ibu-ibu harus pakai pakaian yang bersih, jangan mau coba pakai daster. Ibu-ibu cuma pakai daster aja tanpa menutup aurat dia baca Quran. Tetap Bu sama seperti kita mau sholat, tutup aurat. Kalaupun tidak pakai mukena, pakai kerudung yang tertutup auratnya. Sebab yang kita baca adalah kalamullah. Pada hakikatnya kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu adab di sini. Kemudian saudara-saudara sekalian, selain kita berpakaian yang baik, duduk yang baik, menghadap kiblat dengan air wudhu, suci hadas besar dan hadas kecil. Fokuskan bacaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niat membaca Quran karena Allah Subhanahu wa taala semata, tidak karena yang lain. Bermula yang terlebih afdol kelakuan yang dibacanya pada Al-Quran itu di dalam sembahyang. Jadi kalau kita mau baca Quran,
kita wudhu, kita sholat. Nah, di saat itu kita baca Quran. Setelah kita baca Fatihah, ini sholat. Kalau sholat wajib udah pasti ya. Ini sholat sunnah. Kita mau baca Quran sambil sholat. Kita sholat sunnah, giliran suratnya kita baca yang panjang, apalagi kita hafal. Rakaat pertama surah Tabarok, surah Al-Muluk. Rakaat yang kedua surah yang lainnya lagi yang panjang-panjang. Dengan niat kita membaca Quran di dalam sholat itu lebih afdol. Yang terafdol bacaan Quran dibaca pada saat sholat. Itu. Dan jikalau dibacanya akan Quran itu dengan tiada mengambil air sembahyang atau dibacanya dengan berbaring, biasanya hasil pula pahalanya itu, tetapi kurang pahalanya daripada pahala yang terdahulu. Umpamanya ibu-ibu sambil berbaring, ya, mau tidur baca Quran dulu boleh, ya. Cuman pahalanya berbeda dengan pada saat kita membacanya dengan air wudhu dan di dalam sholat. Jadi membacanya yang mesti pakai air wudhu, yaitu membacanya dengan cara memegang mushafnya. Kalau Al-Quran yang wajib kita air wudhu bersih karena kita suci, kita juga masih suci. Itu. Firman Allah, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini surah Ali Imran ayat 190. Berapa nih? Wa 'ala junubihim fi khalqis samawati wal ardi. Terus membaca Quran sudah siap dengan air wudu, menghadap kiblat dengan berpakaian yang rapi, dengan adab menghadap kiblat, peganglah Al-Quran. Saya kasih contoh yang pakai Zoom. Ketika kita menghadap kiblat, kita angkat tangan kita. Begini. Jadi Al-Quran kita angkat di atas kepala kita sambil membaca Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita turunin, kita buka itu Al-Quran, surah yang pertama, halaman pertama, surah Fatihah dan surah Al-Baqarah. Lalu kita cium Al-Quran. Kita cium surah Al-Fatihahnya, kita cium awal surah Al-Baqarah. Baru selesai, baru kita buka lagi mana yang kita mau baca. Mana yang kita mau baca baru kita buka. Baru kita ta'awuz lagi. Jadi adabnya begitu. Sekali lagi kita angkat, kalau yang gampang kita angkat aja. Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Kita cium jilidnya. Kita buka. Kita cium lagi halaman pertama. Setelah kita cium, kita tutup, kita buka mana yang kita mau baca. Nah, begitu selesai sama. Kita cium lagi, kita angkat lagi, kita cium jilidnya, baru selesai. Itu namanya adab membaca Quran. Ya, jadi kalau nggak gitu kan boleh aja langsung kita baca, boleh. Tapi kalau kita lakukan seperti itu, jadi kita takzim kepada Al-Quran yang kita baca, insya Allah karena kita takzim kepada Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca kembali dengan izin Allah mudah kita baca dan mudah kita pahami. Terus
Kemudian Nabi bersabda dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah." Barang siapa yang membaca Quran sedangkan dia berdiri di dalam sholat. Jadi baca Qurannya di dalam sholat. Kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Ada baginya pahala setiap satu huruf 100 kebajikan. Setiap satu huruf dibalas 100 kebajikan jika kita baca Al-Quran itu di dalam sholat. Kalau saya tanya jujur, udah baca Quran belum nih? Pak, udah baca Quran belum? Udah, sholat kan kita baca Quran, ya. Gitu. Tapi yang sengaja kita baca Quran di dalam sholat dengan kita mencari, memakai beberapa ayat yang kita baca. Tapi sholat sunnah sendirian, kalau sholat 5 waktu, kita sholat di masjid jadi imam ya yang pas aja satu surat, nanti kepanjangan yang lain banyak kebutuhan. Nah kalau kita sholat sunnah, tahajud, sunnah sunat hajat, coba kita baca yang panjangan yang kita hafal. Atau kita baca kulhu, sengaja di dalam Al-Quran kita baca kulhunya dalam sholat 11 kali kulhunya boleh. Atau kita baca ayat kursi 11 kali di dalam salat boleh. Itu yang kita hafal. Karena satu huruf diberi ganjaran 100 kebajikan. Surah Al-Ikhlas aja itu cuma 4 ayat. Berapa huruf? Banyak, apalagi yang panjang lagi. Nah, disinilah kita bisa mendulang, meraih nilai-nilai pahala di dalam membaca Quran. Kalau kita sudah tahu, mari kita amalkan. Nanti manusia baru menyesal ketika di yaumil qiyamah karena yang memberi syafaat ada Al-Quran. Pertama-tama yang memberi syafaat kita di kuburan adalah Al-Quran dan amal soleh kita. Rasul belum memberi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Para guru, para ulama, para aulia belum bisa memberi syafaat. Tapi ya syafaat yang pertama ketika kita masuk ke alam barzah adalah Al-Quran dan amal-amal soleh lainnya. Oleh karena itu barang siapa yang sering dan senang membaca Quran, baik di dalam sholat maupun ketika duduk maupun ketika berbaring, maka dia akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Kita lanjut. Waman qara'a wa huwa jalisun fis shalah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia duduk di dalam salat. Falahu bikulli harfin khamsuna sanah, maka baginya setiap huruf diberikan pahala 50 hasanah, 50 kebaikan. Jadi dia salat karena tidak berdiri, salatnya sambil duduk. Karena tidak mampu berdiri sambil duduk, tapi dia sholat. Dan di dalam sholat yang sambil duduk itu membaca Al-Quran. Dengan surat-surat tertentu dia baca.